억조 창생을 교화하고 태평성대를 당신 목숨을 거두러 온 것이 아니오. 그렇게 쉽게 고통에서 벗어나게 해줄 수는 없으니까. 같은 수작을 부리러 온 건 아닐 테지. 차라리 그럴 거라면. 없습니다, 나으리. 내 인연! 라고 그따위 막말을 하는 것이냐? 물러나 있거라. 이거 놓으십시오. 이러시면 안 됩니다. 이거 놓으십시오. Ratu Inhyun. 이에 굴박 사가로 출궁할 것을 이일 중전 민씨를 서인으로 삼고 사선 영감, 혹 영감께서 나오실까 해서 기다리고 있었습니다. Dongyi nekat menerobos istana raja untuk menyampaikan hasil penyelidikannya, tapi ia dihampiri oleh polisi Seo yang meminta Dongyi untuk mengubur bukti tersebut. 이래서는 안 된다. 나으리, Raja kini sudah kehilangan kepercayaan terhadap ratu. Terlebih sekarang fraksi barat tak punya kekuatan untuk melawan fraksi selatan. Dongyi diharapkan bersabar untuk mengungkapkan kebenaran, karena jika ia membeberkannya saat ini, mereka akan kehilangan kesempatan di masa depan. Dongyi berjanji ia akan mengungkap kebenaran hingga tiba waktunya nanti. 아십니까? 남인들의 힘이 두려워서요? 그래. 라고 말했다. Ratu meminta Dongyi untuk menjaga raja dan membuatnya selalu tersenyum. 전화를 부탁한다, 동이야. Upacara penurunan Ratu Inhyun berlangsung penuh air mata. Ratu Inhyun berlapang dada melepas perhiasan dan pakaian kebesarannya. Ia menuju ke sebuah pondok sederhana bersama kedua pelayan setia. Permaisuri kini bisa tersenyum di atas penderitaan Ratu Inhyun. Berita penurunan Ratu Inhyun secara tak adil rupanya terdengar hingga rakyat jelata. Mereka tak segan mengolok Hejae yang tak pantas menjadi seorang kepala polisi. Sikap Hejae terlalu berlebihan dan melakukan pemborosan karena menggunakan tandu yang seharusnya diperuntukkan untuk para menteri. 역시 좌상대감하고는 이심전심입니다. 꼭 내 손으로 그리해주마. Permaisuri mengkhawatirkan sikap Dongyi yang begitu tenang setelah penurunan Ratu Inhyun. Ia ragu apakah Dongyi benar-benar melupakan masalah ini. Di luar dugaan, Dongyi menghadap Permaisuri. Dikiranya akan meminta pengampunan, Dongyi justru mengatakan jika cepat atau lambat semua perbuatan Permaisuri pasti terungkap. Walau ia telah berbohong tentang sekretaris yang sebenarnya sudah tewas. Dongyi mengakui melakukan semua itu untuk mengulur waktu. Saat itu Dongyi masih bungkam jika sebenarnya ia memiliki bukti cek yang asli. Dongyi ingin membuat Permaisuri yakin jika dirinya sudah meredam penyidikan. Perkataan Dongyi membuat Permaisuri berasumsi jika Dongyi tetap menentangnya, Permaisuri akan mengeluarkan Dongyi dari istana begitu ia pindah ke istana ratu. 든든한 뒷배가 됐을 거라 여겼을 테니 말이다. 그놈의 일거수일투족을 살피는 것이 자네 노인 동의를 보호하는 것일세. Di sisi lain, polisi Seo mengangkat Chunso sebagai polisi dan menempatkannya di biro kepolisian kiri yang dipimpin Hejae. Bukan tanpa alasan, polisi Seo ingin Chunso mengawasi gerak-gerik Hejae agar ia bisa melindungi Dongyi, karena polisi Seo yakin jika Hejae belum puas dan berniat jahat kepada Dongyi. 이놈 봐라. 지난 일이라면 저는 다 잊었는데 대체 뭘 노리고 이 안으로 기어들어온 게야? 쓸까 걱정하면서 왔더니 Dongyi kesal karena ia harus menjalani kenyataan hidup yang begitu menyesakkan dada. Jika kekuasaan bisa menutupi adanya kebenaran, tapi Dongyi yakin jika kebenaran tak pernah hilang. 잊지 않고 반드시 모든 진실을 밝혀내겠다고요.
Oh Taepong sibuk mempersiapkan orkestra untuk pengangkatan ratu. Padahal sebelumnya ia tak pernah peduli dengan pertunjukan di biro musik. Oh Taepong tampaknya ingin mencari muka di acara pengangkatan Permaisuri Hui. 음식이 얼마나 남았다고? 이따위로 해가지고 뭔 망신들을 다. 예, 자네가 볼 사줄세. 잘 좀 봐주시게나. Nyonya Yon ditemani istri Oh Taepong mendatangi seorang peramal untuk membaca peruntungan Permaisuri Hui. Namun jawaban yang kurang mengenakan justru terucap dari peramal tersebut. Jika ia melihat adanya matahari bersinar yang tertutup awan tebal, sehingga matahari tak mampu memancarkan sinarnya. 왜 그러나? 대로 한건데. 수작이요. 이런 놈이 용하다니. 지금 나하고 장난치는 게요. Pengangkatan Permaisuri Hui menjadi Ratu Joseon mendapat perdebatan dari pihak pelajar. Namun Raja yakin jika Permaisuri berhak mendapatkannya. Selain itu terjadi masalah tentang peredaran mata uang di pasaran. Rakyat kesulitan untuk mendapatkan perunggu sebagai bahan pembuat koin. 오를만하다고 여겨 그리 결정한 것일세. 허니, Kepergian Ratu Inhyeon dari istana membuat raja kehilangan semangat dan selalu murung. Ia bahkan mengalami penurunan berat badan karena selera makannya yang menurun. 아니요? 거기 별감들이 훤칠하고 사내답다고 소문이 자자하거든. 액정 서로 갔으면 좋겠다. 하가님은 왜요? Di suatu hari yang cerah, kantor penyidik tengah bersiap pembagian tugas untuk penyelidikan di kantor seluruh istana. Dongyi mendapat tugas untuk mengaudit di kantor keuangan, yang mana bagian keuangan istana dari dulu cukup sulit untuk diawasi. Ternyata hal itu sengaja diatur oleh Nyonya Yu, karena sikap Dongyi yang selalu ingin tahu dipastikan akan berurusan dengan para kasim. Nyonya Yu mendapat pujian dari Permaisuri atas inisiatifnya. 더 높은 자리까지 오를 수 있도록 내가 도움을 주었을 텐데 말이야. 알았다. 데리고 가거라. Di hari pertama Dongyi bekerja, ia sudah mendapatkan perlakuan yang tak sepantasnya dari para kasim. Saat itu Dongyi meminta buku catatan keuangan. Mereka justru menghalangi dan memberinya buku mesum. Para kasim menganggap Dongyi orang baru sehingga tak paham aturan di kantor keuangan. Karena tak ada satupun penyidik yang berani mengaudit bahkan memeriksa catatan keuangan. 하겠다고? 국녀인 자네가 우리 내관들을? 받으라는 것이냐? Suatu peristiwa memilukan dilihat Dongyi. Ketika warga yang menagih upahnya membuat perkakas, mereka justru diusir dan mendapat perlakuan kasar dari pengawal istana. 아유, 아니 이놈이 감히 어딜? Setelah ditelisik, Dongyi mendapatkan seorang pengrajin pembuat koin karena mendengar adanya kesulitan bahan perunggu. Tak sengaja, raja juga berada di tempat yang sama saat melakukan inspeksi kerajaan. 널 여기서 보게 되는구나. Banyak hal yang harus Dongyi ungkapkan kepada raja waktu itu, tapi ia merasa belum waktunya untuk mengatakannya. 오늘따라 왜 이리 말이 없느냐? 평소에 너답지도 않고 말이야. 심이구나. 네가 한심하고 못난 왕보다 100배는 더 낫다. 아시더라도 우리더러 그거 하라고 하면 어떡하냐? Dongyi justru menghibur raja dengan mengundangnya untuk perjamuan kecil bersama Yongdal dan Tuan Huan. Dongyi teringat jika raja sangat bahagia sewaktu mereka berempat minum arak di kedai luar istana. 동이야. 제발 부탁드릴게요, 나으리들. 더 기가 막힌 건 뭔지 아십니까? 뭐냐? 전하께서 그걸 뚫고 가셨다. Yongdal menceritakan mimpi buruknya saat raja akan melakukan eksekusi karena ia telah berani mengajak raja minum. 전하께서 왜 판관 날리라고 하십니까? 예? Mendengar hal itu, raja tertawa seakan beban di hatinya hilang sudah. Dongyi lega karena ia bisa menepati janjinya kepada Ratu Inhyeon untuk membuat raja selalu tersenyum. Keesokan harinya, Dongyi datang lebih awal ke kantor keuangan istana untuk mencari buku catatan kekayaan. Ia menemukan data yang mencurigakan. 회임을 다할 뿐입니다. 곧 내수사에 정식으로 감찰을 요청하겠습니다. Dongyi yang membawa buku itu ketahuan oleh seorang petugas.
Keributan pun terjadi hingga seorang Kasim menganggap Dongi tak sopan karena berani menyelidiki kantor keuangan yang dibawahi para Kasim. Dongi bersikeras akan meminta penyelidikan resmi karena ada kecurigaan tentang korupsi dan pemindahan kekayaan raja secara diam-diam. 없습니다, 나으리. 내 인연! 출납일지를 내놓거라. 그럼 이번 일은 눈 감아주마. Seorang Kasim nampaknya dibuat emosi karena Dongi sudah mengetahui kecurangannya. Kasim meminta petugas untuk menyeret Dongi keluar dari kantornya. 이거 놓으십시오. 이러시면 안 됩니다. 이거 놓으십시오. Melihat Dongi kembali dalam keadaan babak belur membuat Nyonya Jung dan temannya iba. Nyonya Yu mengingatkan Dongi jika ia tak menyinggung para Kasim agar hidupnya bisa tenang. 소리다. 네가 앞뒤 분별만 했다면 그리 다치지도 않았을 것 아니냐. 모범이 되라고 하셨으면서 어떻게 부정을 눈 감고 넘어가라 하십니까? Dongi mengungkapkan kecurigaannya kepada polisi Seo tentang kekayaan raja yang kini berpindah ke tangan Permaisuri Hui. Dongi meyakini jika dana tersebut digunakan untuk menyuap petugas Hu pada kasus ramuan Ibu Suri. 아직 악내에게도 말하지 않았습니다. 잘했다. Dongi meminta petunjuk polisi Seo karena ia ingin mengungkap suatu kasus di luar kendalinya. Polisi Seo juga tak bisa berbuat banyak karena menyelidiki keuangan kerajaan bukanlah wewenangnya. Ia mengajak Dongi untuk menemui teman lamanya, seorang inspektur umum yang paham akan hal ini. 청과 동이라 합니다. Dongi tak kapok untuk kembali ke kantor keuangan. Baru sampai di pintu masuk, ia diusir oleh petugas kemarin. 들어가게 해주십시오. 닥쳐라 인연! 네 인연이 여길 마음대로 뒤지는 꼴을. Namun Nyonya Jung dan sebagian anggota kantor penyidik datang untuk membantu Dongi melakukan penyidikannya. 내 수사에 대한 감찰을 할 것이니 비켜주시지요. 이보시오 정상궁. 감찰 국녀를 능멸한 죄는 후에 따로 묻겠습니다. Nyonya Jung memberi semangat kepada para penyidik karena dipastikan mereka akan mengalami kendala ketika mengaudit kantor keuangan. 근데 난 좀 약하니까 내 아픈 애종이 네가 서라. 예? 왜 이러? 지금 즉시 내 수사와 감찰. Menolak untuk didatangi banyaknya penyidik, seorang Kasim mengusir mereka dengan mengerahkan pengawal istana. Masalah itu pun akhirnya diketahui raja setelah seorang menteri melaporkan keributan di kantor keuangan. 들이다 보니 궁녀들의 감찰을 받지 않는 것이 오랜 관행이었습니다, 전하. Menteri tersebut mengatakan jika merupakan suatu kebiasaan, kantor keuangan selalu menolak untuk diperiksa. 비리를 포착한 것 같습니다, 전하. Raja menduga para Kasim telah menyalahgunakan jabatannya sehingga menimbulkan kecurigaan wanita penyidik terutama Dongyi. 그래서 더욱 내 수사의 문서 창고를 봐야 합니다. Kepala Kasim kemudian melerai keributan tersebut dan memanggil petinggi dari masing-masing bagian. 왕실의 살림을 맡아 하는 곳이네. 하면 어디보다도 본이 되어야지. 소신탐은 감찰 국녀들의 행태가 너무나 황망하여서. Raja tampak kecewa dengan sikap pimpinan kantor keuangan yang begitu arogan dengan menggunakan pengawal istana untuk mengusir wanita penyidik. 내 진작에 그 불씨를 밟아 꺼버렸어야 되는 건데. Hejae tak habis pikir karena sedari dulu Dongyi selalu membuat masalah dengannya. Ia pun takut jika rahasianya di kantor keuangan terungkap. Hal itu dikarenakan Hejae mengambil dana kerajaan untuk menurunkan tahta Ratu Inhyeon. Sepertinya itu akan menjadi senjata makan tuan bagi Permaisuri Hui, karena ia yang tak tahu masalah tersebut justru mengirim Dongyi ke kantor keuangan. 제 짓이었습니다. 뭐라고요? Di luar dugaan, Raja meminta kantor penyidik untuk menghentikan pemeriksanya. Raja mengatakan jika sulit untuk mengubah suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun. 그냥 넘어가다니요. 그게 전하의 하명이시다. 마마, 내 수사 문제는 제가 자질 없이 처리하겠습니다. Mengetahui Raja menghentikan pemeriksaan di bagian itu membuat Hejae lega karena semuanya terlihat baik-baik saja. Ia mengira Raja tak mungkin mengumbar data keuangan kerajaan yang bersifat pribadi. Sikap Raja kali ini justru tak seperti Raja yang ia kenal. Permaisuri menganggap ada sesuatu yang Raja sembunyikan darinya. 전하께서 아버지를 또 찾으시나 봅니다.
Kabar raja mengundang petugas biro musik didengar oleh Oh Taepong dan Oh Hoyang. Tapi ternyata mereka salah kira karena yang diundang raja adalah Tuan Huan dan Yongdal. Oh Taepong penasaran apa yang raja perlukan dari Tuan Huan yang sekedar manajer rendahan. 것은 바로 여기 두 사람이요. 전하께서 날 또 찾으셨다고요. Raja ingin menyampaikan pesan kepada Dongyi untuk menemuinya di suatu tempat, agar Dongyi tak salah paham tentang keputusan yang sudah Raja ambil. Dongyi yang awalnya mengira Raja menutup mata tentang korupsi kantor keuangan, akhirnya mengetahui jika Raja punya alasan tersendiri untuk menghentikan penyelidikan. 욕은 안 했습니다. 욕도 하고 말이야. 욕까진 안 했습니다. Semua itu berkaitan dengan makin berkurangnya bahan perunggu di wilayahnya. Raja mengira seseorang yang menimbunnya akan bersembunyi jika istana tengah melakukan audit keuangan. Raja menganggap hal itu lebih penting karena menyangkut kehidupan rakyat dan perekonomian nasional yang berkaitan dengan peredaran mata uang. 나는 평시서의 명예, 도성에서 구리와 주석을 매점 매석하고 있는 전하, 성은이 만극하옵니다. 그래. Inspektur teman polisi Seo membeberkan laporannya setelah mencari informasi di luar istana. Seseorang tengah melakukan penyalahgunaan kekayaan kerajaan sejak beberapa tahun silam. Mereka bahkan menjual aset raja untuk memperkaya diri sendiri. Yang lebih mencengangkan, jumlahnya meningkat drastis tepat sebelum Ratu In-hyun diturunkan. 직전부터 눈에 띄게 달라졌군. 맞네. 막대한 자금이. Untuk lebih akurat, polisi Seo tampaknya harus mencari data di kantor keuangan agar bisa mencocokkannya. Sementara itu, aksi Hejai yang sering mengunjungi seseorang di luar istana diketahui oleh Junso. Ia yakin jika orang tersebut berkaitan dengan kejahatan Hejai. Siapakah orang yang Hejai sebut sebagai pimpinannya? Kita lanjut dulu ya. 오늘 대전에 별다른 일은 없었다 하더냐. 그게 대전 삼국말로 Pertemuan raja dengan pekerja biro musik diketahui oleh Permaisuri. Ia melaporkannya kepada Hejai jika dua orang biro musik yang dipanggil raja mempunyai hubungan dekat dengan Dongyi. Kemungkinan raja sudah menceritakan apa yang ia rencanakan kepada Dongyi. Permaisuri meminta Hejai untuk menghancurkan semua bukti yang ada di kantor keuangan istana. Karena jika Dongyi lebih dulu menemukannya, tentunya itu akan menjadi akhir dari perjalanan mereka di istana. 동이요. 것이 끝장입니다. 그러니 안심할 때가 아닙니다, 오라버니. 내 수사의 증언이 Hal itu pun senada dengan pengakuan Oh Hoyang yang mengatakan jika Tuan Huan dan Yongdal sangat dekat dengan raja. Bahkan Tuan Huan pernah mengatakan jika mereka kerap minum bersama. 주막에서 만나서 일잔을 기울이는 그 정도? 뭐? Junso masih menyelidiki apa yang sedang Hejai rencanakan. Ia mengikuti ajudannya yang saat itu sedang membawa sebuah surat untuk pimpinan Hejai. 예상했던 대로입니다. Junso memberikan surat tersebut kepada polisi Seo, di mana dalam surat itu Hejai meminta seseorang untuk menyingkirkan bukti yang ada. Hal itu semakin membuat Dongyi yakin jika masih ada bukti yang tersimpan di kantor keuangan. 남아있는 거였습니다, 나으리. 제가 거래에 있으니 그건 제가 손에 넣어보겠습니다. Sementara itu, kondisi kantor keuangan kini dijaga ketat oleh petugas dan tak boleh ada yang masuk atas perintah raja. Dongyi berniat masuk ke kantor keuangan di saat raja melakukan ziarah ke makam kerajaan esok hari. Karena separuh Kasim akan mengawal raja sehingga kantor keuangan dipastikan sepi. 널 알아보는 내관들이 한둘이 아닐 텐데 부탁드려요. Di saat yang bersamaan, Permaisuri memerintahkan Hejai untuk membakar kantor keuangan dan menghabisi Dongyi di hari itu juga karena raja tak ada di istana. 했습니다. 증언도 전하가 돌아오시기 전에 모든 것이 끝나야 합니다. 어느 정도 되는지 내가 한번 확인해 볼까? Raja menemui Dongyi di malam sebelum ia pergi. Ia memberikan buku yang sepertinya sangat Dongyi sukai, karena raja ingin Dongyi menjadi wanita yang lebih terdidik. Permaisuri semakin kecewa karena untuk kesekian kalinya ia melihat sendiri kebersamaan raja dengan Dongyi. 나 괜찮다. 가마 타고 가면 되는데 뭐. Hal itu semakin membuatnya tak sabar untuk melihat mayat Dongyi.
그래, 내 꼭 약조시킬게. Chunso khawatir meninggalkan Dongyi karena untuk beberapa hari ia harus mengawal polisi Seo ke makam kerajaan. Esok harinya, Raja meninggalkan istana bersama para petinggi kerajaan untuk mengunjungi makam Ibu Suri. Dongyi yakin jika dirinya akan aman berada di dalam istana yang dikelilingi banyak pengawal. Ketika malam tiba, suasana istana menjadi sepi senyap. Orang suruhan Hejai mulai beraksi menerobos menaiki tembok istana dan masuk ke kamar Dongyi menghujamkan pedang ke arahnya. Beruntungnya saat itu Dongyi sudah keluar dengan menyamar menggunakan pakaian budak. Dongyi masuk ke kantor keuangan untuk mendapatkan bukti korupsi dengan akses yang raja berikan. Namun seseorang mulai membakar kantor tersebut. Di saat api membesar, Kasim melihat Dongyi keluar dari kantor dan mencurigai jika Dongyi yang membakarnya. Dongyi bergegas kabur dengan bukti yang sudah didapatkannya. Namun situasi mulai gawat karena pengawal istana juga diserang sehingga tak ada lagi yang bisa melindungi Dongyi. Dongyi yakin jika orang suruhan Hejai mengincarnya karena ingin membuang bukti tersebut. Kebakaran di kantor keuangan membuat Nyonya Jung dan Jung Im panik karena keduanya mengetahui jika Dongyi berada di sana. Dongyi kian terpojok karena menemui jalan buntu. Dongyi berusaha mencari jalan pintas keluar dari istana. Ia ternyata hendak mengunjungi rumah inspektur umum untuk menyampaikan bukti tersebut. 였던 것 같습니다, 나으리. 그럴 테지. 하지만 저들은 Mengetahui pentingnya bukti hingga mengancam nyawa Dongyi, inspektur berniat menyampaikannya langsung kepada raja di pemakaman kerajaan. Karena sepertinya para koruptor belum tahu jika Dongyi mendapatkan bukti itu. 장세계 일로 무학재노 뭐 양주에 있는 Seorang pelayan diminta untuk mengantar Dongyi bersembunyi di rumah kerabat inspektur. Namun orang suruhan Hejai dengan cepat bisa melacak keberadaan Dongyi. Mereka menggeledah rumah inspektur, bahkan menyakiti inspektur yang saat itu berusaha menghalangi pelarian Dongyi. Setelah meminta Dongyi untuk menyerahkan bukti kepada raja, namun naasnya Dongyi justru terkena senjata tajam di bagian dada. 지금 동희를 노리고 있어. 동희가 위험하다. 그 아이가 위험에 Nyonya Jung panik karena setelah 3 jam kantor keuangan terbakar, ia belum menemukan keberadaan Dongyi. Nyonya Jung tak menyangka nyawa Dongyi benar-benar dipertaruhkan demi mencari bukti. Tampaknya kali ini para pembunuh bayaran sangat profesional hingga menyebabkan banyaknya pengawal yang tewas. 동희는 지금 어디 있습니까? 사라졌네. Mengetahui di istana terjadi keributan, polisi Seo dan Chunso kembali ke istana lebih awal. Polisi Seo rupanya terkecoh karena kepergian raja justru dimanfaatkan sekelompok orang untuk membakar kantor keuangan dan mengincar Dongyi. 오늘 모두 전수됐다 합니다. 그러니 내 수사 서울은 말하는 것이 아니잖아, 이놈아. Para pembunuh bayaran membuat Hejai marah karena mereka belum berhasil mendapatkan Dongyi hidup atau mati. Kekhawatiran juga melanda Permaisuri karena walau kantor keuangan terbakar, tapi ia belum bisa tidur nyenyak sebelum Hejai memastikan keberadaan wanita penyidik yang menjadi sumber masalahnya. Hejai berusaha meyakinkan kakaknya jika Dongyi masih hidup pun ia tak bisa bertahan dengan belati yang menancap di tubuhnya. Ditambah lagi keberadaannya di tengah hutan justru bisa menjadi santapan hewan buas. 설사 살아있다 하더라도 멀리 가지는 못했을 것입니다, 마마. Dongyi berjalan tertatih-tatih dengan kondisi yang mengeluarkan darah. Tapi ia tetap bertekad untuk menyusul raja. Hingga keesokan harinya, raja yang tak mengetahui adanya masalah di istana sedang berlatih berburu di hutan. 끌려옵니다. 야! 가자! 내려!
Betapa bahagianya Raja ketika bisa menangkap seekor rusa. Raja memerintahkan kepala Kasim untuk membuat sepatu kulit yang akan ia berikan untuk Dongyi. Raja ingin menunjukkan hasil bidikannya, sekaligus memberikan perhatian kecil untuk Dongyi agar lebih giat bekerja. 솜씨 좋은 가파치를 찾아서 저 사슴 가죽으로 당해를 하나 지어 올리라 하게. 큰일 났사옵니다. 속히 와보셔야 할 것 같사옵니다. 큰일이라니. Beberapa saat kemudian, seorang menteri melaporkan adanya kekacauan di istana. Taesuk mempengaruhi Raja jika telah terjadi pemberontakan saat Raja tak ada di tempat. 영모를 시도한 것인지도 모릅니다. 영모? Sementara itu, polisi Seo menyebar gambar Dongyi, memerintahkan semua prajurit untuk mencarinya di pelosok negeri. 반드시 천나인을 찾아내야 한다. 알겠느냐? 네, 그럴 리가 없지요. 지사 나으리께서도 당하신 겁니다, 나으리. Seorang letnan melaporkan tewasnya inspektur umum, tapi kepolisian kirim menyelidikinya sebagai kasus perampokan. Junso mencari keberadaan Dongyi, menyelusuri hutan tanpa lelah. 야! 동이야! Setelah sehari semalam berjalan, kondisi Dongyi kian menurun karena luka dan tak adanya asupan makanan. Dongyi akhirnya tak sadarkan diri sambil menggenggam bukti yang bisa menghancurkan permaisuri Hui. 아니, 아무것도 아니다. 가자! Raja memutuskan kembali ke istana secepat mungkin. Suara iringan pasukan kerajaan memberi kekuatan bagi Dongyi untuk bangkit dan berusaha mencapai Raja. 저예요. 동이에요. Tapi suara Dongyi tak terdengar oleh Raja karena rombongan semakin menjauh. Dongyi tak kuat lagi menopang tubuhnya hingga jatuh terguling. Putus asa tak menemukan Dongyi, Junso mengancam Hejai di kantornya. Ia yakin jika Hejai adalah orang yang bertanggung jawab atas menghilangnya Dongyi. Dari situlah Hejai baru tahu jika Junso mempunyai hubungan kerabat dengan Dongyi. 철수! 이제는 알고 있습니다. 동이가 어디 있는지 이놈은 알고 있단 말입니다. Polisi Seo berusaha meredam kemarahan Junso, karena perbuatannya itu justru akan menjadikannya sebagai penjahat dengan ancaman hukuman mati. Junso diminta sabar dan tetap berpikir jernih. 행정해제할 때란 말이야! 자네 제정신인가? Berdasarkan mata-matanya, orang Hejai juga belum menemukan Dongyi, sehingga kemungkinan besar Dongyi masih aman di luar sana. Keduanya justru harus waspada karena sepertinya Hejai berencana menyalahkan Dongyi. 뭐라고요? 그리고 그건 거기서 끝이 아닐 걸세. 이를 보고 싶지 않습니다, 오라버니. 그리 될 것입니다, 마마. Permaisuri tak tahu lagi kemana harus mencari Dongyi. Dengan luka parah yang dideritanya, Dongyi seharusnya mengunjungi tabib di daerah Dosung. Tapi nyatanya tak ada satupun tabib yang ia datangi. Permaisuri menerima surat dari Hejai yang menyimpulkan Dongyi telah tewas karena tak bisa bertahan di dalam hutan. 저희의 발목을 잡을 수 없을 겁니다. 내달릴 일만 남았다. Penasehat memerintahkan Oh-hyun untuk melanjutkan tugas selanjutnya, yaitu menyingkirkan penghalang yang masih tersisa. 나인 천동인 희빈마무께서 Inspektur Oh-hyun memberikan hasil penyelidikan sesuai rencana fraksi selatan. Jika yang Dongyi lakukan bersama polisi Seo serta penyidik lainnya adalah untuk menjebak permaisuri Hui. Dongyi yang awalnya yakin jika permaisuri dalang di balik penurunan ratu, mulai panik karena ia tak bisa membuktikan apapun. Sehingga bersama polisi Seo menyelidikkan secara diam-diam dengan alasan korupsi di kantor keuangan. Namun ia gagal mendapatkan bukti dan memutuskan melarikan diri setelah membakar kantor tersebut. 어젯밤 내 수사에 화제를 낸 것이 고청이 아니라 자네를 터는 거네 서종사고. Oh-hyun menggeledah kantor polisi Seo karena dituduh bekerja sama dengan Dongyi. Begitu juga dengan Nyonya Jung dan Jung Im yang dibawa ke kantor pengadilan untuk diinterogasi. 어떡해! 이래 어떡해! 묶으래! 어찌하면 좋으냐? 나 때문이다. Ratu tak menyangka pengorbanan Dongyi begitu besar hingga melibatkan banyak orang terluka. 어째서 그간 내게
한마디 보고가 없었나? Raja mendatangi polisi Seo untuk menanyakan kasus tersebut. Polisi Seo berkata semua yang dilaporkan Oh Hyun tentang penyelidikan rahasia permaisuri benar adanya. Tapi mereka gagal mendapatkan bukti terakhir yang sedang Donggi cari di kantor keuangan. Dengan rasa menyesal, polisi Seo mengatakan jika Donggi menghilang setelah kantor keuangan terbakar. 사라져버렸기 때문입니다. Raja menyayangkan tindakan Donggi yang tak mau terbuka tentang masalah ini. Namun hal itu memang sulit Donggi ungkapkan karena berhubungan dengan permaisuri, orang yang sangat Raja sayangi. 너를 오래 알아왔다. 듣고자 하시는 말씀이. Dengan sejuta keraguan, Raja berbicara empat mata dengan permaisuri. Ia dihadapkan pada hasil penyelidikan pengadilan dan perkataan permaisuri yang begitu meyakinkan. Jika semua itu adalah jebakan Donggi. 저는 그것을 원망치 않을 것입니다. Tapi di sisi lain, Raja juga punya pemikiran tersendiri. Karena tak mungkin Donggi menjebak permaisuri tanpa alasan yang kuat. Terlebih, Donggi selalu berhasil mengungkap kejahatan tanpa pamrih. 사실은 소인이 전하께 한 가지. 참, 내가 지금 뭐라는 거냐? Raja memandangi sebatu yang akan ia berikan kepada Donggi dengan penuh keharuan, sambil berharap adanya keajaiban untuk Donggi tetap hidup. 이런 말을 전하게 돼서 미안하네 서정사관. Raja memerintahkan menteri menyampaikan pesannya kepada polisi Seo, yang salah satu isinya mencopot polisi Seo dari jabatannya. Menanggalkan pakaian dinasnya bukan berarti akhir dari segalanya, karena polisi Seo bertekad kembali dengan membawa Donggi dan bukti yang kuat untuk Raja. 예, 나으리. 우리 장하고네만 쳐박아 주시겠냐? 아유, 전 생각만 해도 신나. 어머니, 아버지, 우리도 이제 요직으로 나갈 수 있는 겁니까? Taesuk dan Oh Hyun berada di atas angin karena rencana mereka selama bertahun-tahun akhirnya terlaksana. Fraksi Selatan bersiap untuk upacara pengangkatan ratu esok hari. 전하께서 결국 희빈마마와 우리 편을 들어주신 것이야. 억조 창생을 교화하고 태평성대를 Posisi tertinggi di istana Joseon sudah didapatkan Jang Ok-jung dengan gelar Ratu Jang. 인동장씨를 충전에 책봉한다. Namun hari itu Raja masih tak bahagia dengan hatinya yang begitu kosong. Kesedihan juga terlihat di wajah Yongdal dan Tuan Huan. Ratu Jang menikmati kehidupan dan kekuasaannya di istana. Ia yang sedang menikmati keindahan bunga di taman, dikejutkan dengan kedatangan biro pengadilan yang sedang membawa pelayannya untuk diinterogasi. Ratu menanyakan alasan para petugas menggeledah barangnya dengan tidak sopan. 지금 당장 죄인을 의금부로 압송해. Hal itu ternyata perintah langsung dari Raja. Setelah Donggi datang membawa bukti yang cukup memberatkan kejahatan Ratu Jang yang menjebak Ratu sebelumnya. 이칭함. 마마의 죄를 입증할 수 있는. Ia pun meronta saat akan dibawa meninggalkan istana. 어서 죄인을 끌어내라는 때도. Tapi kita dikecewakan karena itu sekedar mimpi buruk Ratu Jang. Ia tak bisa hidup tenang, bahkan dalam tidur pun selalu dibayangi rasa takut. Ratu berkeyakinan jika Dongye telah tewas, sekalipun Hejai belum pernah melihat mayatnya. 충전 마마. 마마. Rupanya, walau sudah memegang tahta Ratu Joseon, tapi status keabsahan anak ratu masih diragukan oleh fraksi barat. Karena pengakuan putra mahkota baru dilakukan oleh intern istana. Ia meminta Hejai untuk mengurus pengakuan dari King China agar tidak disepelekan oleh rakyat. 전하께서 이미 결정한 일을 감히 누가 토를 달겠습니까? Sebuah novel ditulis seseorang yang berisi tentang kisah raja yang meninggalkan istri setia demi pengangkatan selirnya. Bukannya tersinggung, raja justru menghargai penilaian rakyatnya terhadap kehidupan di istana. Terlebih di akhir cerita, karakter utama justru menyadari dan memperbaiki kesalahannya. 그 소설책인가? 예, 전하.
Raja membicarakan tentang pesan rahasia yang berkaitan dengan pemecatan polisi Seo, yang mana pemberhentian polisi Seo adalah menjalankan tugas rahasia bersama Chunso untuk menemukan keberadaan Dongyi saat ini. 발병문에 불법으로 여인들을 팔아넘기는 자들이다. Scene berpindah ke sebuah provinsi jauh dari ibu kota. Sindikat perjualan gadis marak dilakukan di tempat tersebut. Beberapa prajurit kepolisian menggeledah tempat itu yang ternyata dikomandani oleh polisi Seo. Ia berharap Dongyi salah satu dari gadis yang bisa diselamatkan. 가체이들은 없는가? 이곳에 왔던 사실을 Polisi Seo meminta inspektur setempat merahasiakan kedatangannya. Tak menemukan Dongyi di sana, keduanya mencari kapal yang bersiap mengirim ke negeri seberang. Tapi pencarian Chunso belum menemukan hasil. 동이야. Dengan mudahnya, polisi Seo mengerahkan bala bantuan dan juga mata-mata, karena ia memiliki stempel kerajaan yang raja berikan sebelum dirinya meninggalkan ibu kota. 이것 때문일세. Polisi Seo teringat pesan raja untuk kembali secepat mungkin bersama Dongyi, karena raja khawatir kebenaran pemecatan polisi Seo akan diketahui pihak lain. 처음부터 오래 걸릴 수 있다 각오했던 일이 아닌가. 전 괜찮습니다. Setelah 4 bulan lamanya, Dongyi belum bisa ditemukan karena tak ada kabar dari polisi Seo. Hari demi hari raja lewati begitu berat. Di sela-sela urusan kerajaan, ia memikirkan Dongyi hingga larut malam. Raja mengenang kebersamaannya dengan Dongyi dengan mengunjungi tempat keduanya biasa berbincang. 지금 소희는 한간 나으리의 말씀을 듣고 있는 겁니다. Dongyi tampaknya mulai mendapatkan tempat khusus di hati raja. Raja berjanji sekembalinya Dongyi ke istana, ia akan mendengarkan ucapan Dongyi sebagai pertimbangan mengambil keputusan. Raja teringat dulu ia sempat tak menghiraukan ucapan Dongyi tentang jebakan penurunan Ratu Inhyeon. 어디 있는 것이냐, 동이야. 정말 Di saat yang bersamaan, Dongyi ternyata sudah pulih dan berada di Uiju, Provinsi Pyongan. Ia diselamatkan oleh seorang pedagang bernama Tuan Byun. Tuan Byun menolong Dongyi atas dasar kemanusiaan dan kecantikan yang Dongyi miliki. 네가 기력이 허해서 약을 더 써야 한다 해서 뭐라고 있는 게 얼른 마시. 성공합니다, 행수어른. 찾으셨어요? Setelah pulih dari luka, Dongyi membantu usaha dagang Tuan Byun untuk membalas jasanya. Di luar dugaan, keberadaan Dongyi justru membuat usaha Tuan Byun meningkat drastis. 네가 뭘 한다고 나서게? 보고 있기가 딱. Itulah sebabnya ia ingin Dongyi tetap tinggal, sehingga melarang pekerjanya mengirimkan surat milik Dongyi, agar tak ada keluarga Dongyi yang mencarinya. 글쎄 그치만이고 저치만이고 넌 닥치고 저 아이만 잘 살피라니까. 다른 놈도 아닌 장애자 그놈 집에서요. 놈이란. Berpindah ke ibu kota, kehebohan terjadi saat petugas biro musik membantu Hae-jae yang baru pindah rumah. 계속 농땡이 필래? 어? 그냥 아이고. Kekayaan Hae-jae berlipat setelah ia menjadi kepala polisi dengan membeli hunian yang besar. Oh Taepong bersemangat melakukan apapun karena ia ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari sekedar pimpinan biro musik. 태풍이 이대로 안 물러나. Oh Taepong kecewa karena kerja kerasnya dalam usaha mengambil hati Hae-jae tak mendapat respon sedikit pun. 자식은 개자식이다. 제일 인기 있는 신발이 분리 좋은 처자구만. 자 여기. Dongyi membantu Tuan Byun untuk bernegosiasi dengan para penjual kapas. Ia saat itu diminta menyiapkan kamar yang akan disewa oleh seorang bangsawan yang diasingkan. 누가 오시는데 이부 자리까지 들이십니까? Bangsawan yang dimaksud sudah tak punya uang dan hidup miskin, sehingga terpaksa harus menjual kacang milik Tuan Byun untuk membayar sewa kamarnya. Ia adalah seorang sarjana bernama Tuan Simwok. 도성에 돌아가기만 하면 제일 먼저 내 놈의 상가를 작살을 낼 것이다. 얘라. Kesulitan untuk menjual kacangnya, Simwok menggunakan kemampuannya untuk menipu pembeli yang tak bisa membaca. Ia mengklaim bisa membaca ramalan asalkan mau membeli kacang miliknya. Padahal yang dipegangnya bukan buku peruntungan, melainkan buku sejarah Cina. 목마살이 들어온 해로구만. 뭔 말인지 하나도 모르겠습니다. 다 소문내버릴 겁니다. 여기요, 여기 이분께서!
Dongyi menyayangkan seorang terpelajar justru membodohi rakyat jelata. Simbok mengelak jika ia bukanlah pedagang biasa, melainkan bangsawan yang terpaksa menjadi pedagang sementara. 나는 진짜 양반이다. 여기 유배운 성양 심씨. Dongyi pun berseloroh jika ia bukanlah pelayan biasa, melainkan pelayan istana Joseon. 저도 본래는 거래에 있는 궁녀였습니다. 뭐라고? 아주 은밀한 일로 오시는 것이니 Tuan Byun mendatangi seorang pejabat membahas kedatangan seorang tamu penting dari ibu kota. Diceritakan jika Tuan Byun membantu tamu tersebut, ia dipastikan akan mendapatkan izin untuk berdagang di negeri Cina bahkan negeri Jepang. 그게 정말입니까? 홀칫거린 시문택을 자네 집에 떠넘겼으니 나도 이 정도는 해줘. 몽매한 백성들이 이런 꼴에 현혹이 되도록 내버려 두어서는 안 되지. Setelah membaca novel Ratu In Hyun, Ratu Jang tak menyukainya hingga memerintahkan Oh Hyun menarik buku tersebut dari pasaran. 내가 절대 용서하지 않을 것입니다. 속히 조치하. Ratu khawatir buku itu akan mempengaruhi pikiran raja saat ini, karena biasanya raja akan bertindak atas pendapat rakyat. Pemeriksaan dimulai dari lingkup istana. Kantor penyidik diminta untuk mengecek setiap bagian yang masih menyimpan buku itu. Seorang pelayan berhasil membawa novel yang sedang ramai diperjualbelikan. Hal itu menandakan rakyat masih mendukung Ratu In Hyun, tapi Ratu In Hyun tak yakin akan membacanya. Ia justru khawatir buku itu akan membuat raja cemas. Namun menteri mengatakan masih ada harapan untuk Ratu In Hyun, karena raja justru tak merasa tersinggung apalagi marah setelah membacanya. Dongyi tak menyangka kembali bertemu dengan bangsawan penipu di ruang penyimpanan Tuan Byun. 아니 넌 어제 그 건방진. Ia menanyakan kepandaian Dongyi dalam membaca buku, yang mana seorang putri bangsawan pun kesulitan untuk membaca buku sejarah. Tuan Simbok penasaran jika Dongyi benar-benar pelayan istana. Dongyi diminta memberikan surat yang akan dikirim ke kerabat Tuan Byun. Ia menemukan surat yang seharusnya sudah dikirim kepada Chunso dan polisi Seo. 모두 여기 있지. Seorang pelayan mengatakan Tuan Byun tak akan membiarkan Dongyi pergi karena ia sudah menghabiskan uang dan waktu yang banyak untuk kesembuhannya. 나도 도리가 없었다. 달라 부탁드린 거잖아요. 설마 그동안 제 사찰을. Chunso dan polisi Seo mendapatkan pesan batu yang Dongyi titipkan kepada setiap pedagang yang melintas. Kala itu seorang pedagang menceritakan tentang gadis yang tak bisa mengirim surat ke ibu kota, sehingga ia berinisiatif menggunakan pesan batu. 상인들이 소식을 전하는 글돌에 말을 남겨달라면서. 네가 바로 글돌이네. 출발하세요. Singkat cerita, Chunso menemukan nama Dongyi dan keberadaannya saat ini pada tulisan yang terukir di atas batu. Keduanya pun bergegas menuju Uiji karena membutuhkan waktu 3 hari perjalanan tanpa henti. Sementara itu, Dongyi yang ragu para pedagang menyampaikan pesan batunya, nekat kabur dari rumah Tuan Byun. 제발 부탁드려요. 못 본 척 해주세요. 너 결국 도망을 치려는 게로구나. Belum jauh ia melangkah, Dongyi melihat rombongan iringan pejabat yang ternyata membawa Hejae. Apakah keberadaan Dongyi di tempat itu diketahui oleh Hejae? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.